Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memurajaah hafalan Al-Quran di dalam sholat merupakan salah satu cara terbaik dalam menguatkan hafalan kita. Setiap penghafal Al-Quran pasti bisa merasakan manfaat luar biasa dari membaca hafalan di dalam sholat ini. Selain membantu hafalan untuk semakin lekat dan kuat, membacanya di dalam sholat juga membuat seseorang merasa semakin dekat dengan Rabb-nya. Maka tidak heran jika mereka yang sudah terbiasa membacanya di dalam sholat pasti akan selalu merasa ketagihan karena mereka sudah benar-benar merasakan nikmatnya. Membaca 1 atau 2 juz dalam sekali sholat bagi mereka bukan hal yang berat lagi dan menjadi sesuatu yang melelahkan, tetapi justru memberikan kenikmatan tersendiri bagi mereka. Jika kita membaca sejarah salafus soleh tentang kesungguhan mereka dalam berinteraksi dengan Al-Quran, niscaya salah satunya akan kita dapati bahwa banyak di antara mereka yang mampu berlama-lama membaca Al-Quran dalam sholatnya. Imam An-Nawawi di dalam At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, beliau menyebutkan tidak terhitung banyaknya mereka yang bahkan mampu menghatamkan bacaan Al-Quran dalam 1 rakaat sholat. Misalnya beliau menyebutkan di antaranya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu an, Tamim Ad-Dari radhiyallahu an, dan Sa'id bin Jubair radhiyallahu an. Mereka mampu melakukannya bukan hanya karena kesungguhan mereka berinteraksi dengan Al-Quran, tetapi juga karena kenikmatan luar biasa yang bisa mereka rasakan dalam sholat tersebut. Tapi untuk terbiasa murojaah hafalan Al-Quran di dalam sholat itu juga tidak mudah tentunya. Betapapun seorang penghafal itu hanya sekali atau 2 kali membacanya di dalam sholat, mereka sebenarnya sudah bisa merasakan efek positif yang luar biasa terhadap hafalan itu. Setiap penghafal Al-Quran juga pasti menginginkan masing-masing dirinya bisa istiqomah untuk mengulang-ulang hafalannya di dalam sholat. Tapi karena mereka tidak mau berjuang untuk membiasakan dirinya, akhirnya mereka tidak dapat senantiasa mencicipi kenikmatan luar biasa tersebut. Bagi Anda yang belum terbiasa, jangankan untuk membaca 1 juz di dalam 1 rakaat, untuk membaca 1 halaman dari hafalan kita saja terkadang terasa sangat berat. Dan terkadang yang dibaca tidak lain hanyalah surat-surat pendek saja yang ada di dalam juz amma misalnya. Tentu bukan sesuatu yang salah juga walaupun yang dibaca adalah surat-surat pendek. Tapi bagi seorang penghafal Al-Quran, membaca hafalan surat-surat atau ayat-ayat yang lainnya di dalam sholat juga sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Semuanya punya hak untuk dibaca di dalam sholat. Jika yang dibaca terus-menerus itu hanya surat pendek saja, apalagi selalu surat yang sama, maka apa bedanya kita dengan yang tidak hafal? Memang tentunya tidak mudah untuk membiasakan diri membaca hafalan di dalam sholat tersebut. Tapi bukan berarti karena tidak mudah, kemudian akhirnya kita sama sekali tidak mau berusaha. Justru jika masalahnya adalah karena tidak terbiasa, maka mau tidak mau Anda harus belajar membiasakannya. Jika Anda malah tidak mau belajar untuk membiasakan diri sampai kapanpun, Anda tidak akan bisa untuk merasakan nikmatnya sebuah istiqomah mengulang hafalan di dalam sholat. Untuk membiasakan diri mengulang hafalan di dalam sholat ini, Anda tentunya jangan beranggapan bahwa yang Anda harus baca di dalamnya itu pasti dalam jumlah yang banyak. Tidak. Bacalah hafalan Anda di dalam sholat itu secara rutin walaupun hanya sekedar 3 atau 5 ayat saja. Jika Anda sudah bisa rutin membacanya walaupun dalam jumlah yang tidak banyak, maka lambat laun akhirnya Anda akan mampu membacanya dalam jumlah yang banyak. Maka jadikanlah fokus tujuan Anda itu adalah supaya terbiasa dulu. Rutin membaca 3 ayat hafalan Anda dalam setiap sholat itu lebih baik daripada membaca 1 juz tapi sangat jarang Anda lakukan. Yang nikmat itu adalah ketika Anda sudah bisa istiqomah untuk membacanya di dalam sholat walaupun baru mampu sedikit-sedikit. Berkaitan dengan pentingnya membaca hafalan Al-Quran di dalam sholat ini, Rasulullah SAW bersabda,
Wa idza qama shahibal Qur'an faqara'ahu bil-laili wan-nahar dzakarahu wa idza lam yakum bihi nasyahu. Jika seorang penghafal Al-Qur'an salat lalu dia membacanya pada malam dan siang hari, niscaya dia akan senantiasa mengingatnya. Tapi jika dia tidak melakukannya, niscaya dia akan melupakannya. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya termasuk ke dalam orang-orang yang biasa dan berusaha untuk bisa terbiasa membaca hafalan-hafalan kita di dalam sholat, sehingga kita mendapatkan kenikmatan dari hafalan kita menjadi orang yang paling dekat dengan Tuhannya ketika sholat, dan kita bisa berlama-lama di dalamnya. Dan kita akan sambung di kesempatan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.